Rudi Santoso, pemuda desa yang diremehkan, punya kesempatan selamatkan perusahaan otomotif Jerman dari kehancuran. Bisakah ia buktikan dirinya? Ikuti kisah penuh inspirasi ini, tulis di kolom komentar, solawat dan dari kota mana kalian menonton, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk ikuti kisah lainnya. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah beri kemudahan dalam segala urusan. Amin. Rudi Santoso melangkah keluar dari stasiun kereta di Munich, Jerman, dengan tas ransel usang di punggungnya. Udara dingin menyapa wajahnya yang kecoklatan, dan suara mesin mobil dari jalanan sibuk mengisi telinganya. Di usia 23 tahun, ia baru saja tiba dari desa kecil di Jawa Tengah, membawa mimpi besar untuk membuktikan dirinya. Sebagai tenaga kerja Indonesia, ia diterima sebagai teknisi junior di Adler Motorwerke, perusahaan otomotif ternama. Namun, di balik semangatnya, Rudi tahu perjalanan ini takkan mudah. Di hari pertama bekerja, Rudi berdiri di antara mesin-mesin raksasa di lantai produksi. Bau oli dan logam memenuhi udara. Ia mengenakan seragam biru yang sedikit kebesaran, dengan nama Rudi tertera di dada. Rekan-rekannya, para teknisi Jerman yang jauh lebih berpengalaman, meliriknya dengan tatapan meragukan. "Kamu yakin bisa tangani ini, anak desa?" tanya Hans, seorang teknisi senior, dengan nada sinis. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Rudi hanya tersenyum tipis, menunduk, dan berbisik dalam hati, "Bismillah, Allah beri aku kekuatan." Setiap hari, Rudi bekerja keras, mempelajari setiap detail mesin yang rumit. Ia mencatat dengan cermat di buku saku kecilnya, meski sering mendapat ejekan. "Lihat, dia masih pakai kertas seperti di sekolah," canda Karl, teknisi lain, sambil menunjuk bukunya. Rudi tak membalas. Ia lebih memilih membuktikan dengan tindakan. Malam-malam, saat yang lain pulang, ia tetap di bengkel, mempelajari skema mesin hingga larut. Matanya merah, tapi semangatnya tak pernah padam. Suatu pagi, kabar buruk menyebar di pabrik. Seorang manajer bernama Herr Braun berlari masuk, wajahnya pucat. "Ada masalah besar," serunya. Mesin baru Adler, yang menjadi andalan perusahaan, dilaporkan bermasalah di pasar. Mobil-mobil itu sering mati mendadak, dan keluhan pelanggan membanjiri kantor pusat. Jika tidak segera diperbaiki, reputasi Adler bisa hancur, dan ribuan pekerja, termasuk Rudi, bisa kehilangan pekerjaan. Tim insinyur senior dikumpulkan, tapi Rudi, sebagai teknisi junior, hanya diminta menyapu lantai bengkel. Saat menyapu, Rudi mendengar percakapan para insinyur di ruang rapat. Mereka bingung, tak menemukan akar masalah meski sudah berminggu-minggu menguji mesin. Rudi diam-diam memperhatikan blueprint yang ditinggalkan di meja. Matanya menangkap sesuatu, sebuah detail kecil di sistem bahan bakar yang sepertinya tak diperhatikan. Jantungnya berdegup. "Mungkinkah ini penyebabnya?" gumamnya. Tapi siapa yang akan mendengar seorang TKI muda yang selalu diremehkan? Rudi berdiri di sudut bengkel, sapunya terhenti. Pikirannya dipenuhi gambar blueprint yang ia lihat tadi pagi. Detail kecil di saluran bahan bakar itu terus mengusiknya, seperti bisikan yang tak mau pergi. Ia tahu, jika tebakannya benar, itu bisa jadi kunci menyelesaikan krisis Adler Motorwerke. Tapi bagaimana caranya menyampaikan ide? Ia hanyalah teknisi junior, orang asing yang sering jadi bahan tawa. Di ruang makan siang, Rudi duduk sendirian di meja pojok. Para teknisi lain mengobrol riuh, tapi tak ada yang mengajaknya. Hans, yang selalu memimpin ejekan, melewatinya sambil berkata, "Jangan lupa sapu lantainya bersih. Ya, Rudi." Tawa meledak lagi. Rudi menarik napas dalam, mengingat pesan ibunya dari desa. "Sabar, nak. Allah selalu lihat usahamu." Ia mengangguk kecil, lalu mengambil buku sakunya, mencoret-coret sketsa saluran bahan bakar yang ia ingat. Sore itu, rapat darurat diadakan. Herr Braun, manajer produksi, tampak semakin tegang. "Kita sudah coba semua solusi standar, tapi mesin ini masih bermasalah," katanya dengan suara serak. Para insinyur senior saling pandang, kehabisan ide. Rudi, yang kebetulan mengantar dokumen ke ruang rapat, memberanikan diri. "Herr Braun, boleh saya bicara?" katanya, suaranya pelan tapi tegas.
Ruangan hening sejenak, lalu tawa kecil terdengar dari Hans. "Apa yang anak ini tahu?" ejeknya. Herr Braun mengangkat tangan, menghentikan tawa. "Bicara, Rudy. Cepat." Rudy menelan ludah, tangannya gemetar saat menunjuk blueprint di meja. "Saya perhatikan, saluran bahan bakar di bagian injektor mungkin tersumbat karena desain sudutnya terlalu sempit. Kalau kita ubah sedikit, aliran bisa lebih lancar." Ia menjelaskan dengan sederhana, tapi matanya penuh keyakinan. Namun, sebelum ia selesai, Karl memotong, "Kamu pikir kami tidak periksa itu? Itu sudah diuji." Rudy ingin membantah, tapi Herr Braun mengangguk singkat. "Terima kasih, Rudy. Kembali ke pekerjaanmu." Malam itu, Rudy tak bisa tidur. Di kamar kos sederhananya, ia menyalakan lampu meja dan membuka buku catatannya lagi. Ia menggambar ulang desain injektor, menghitung ulang sudut dan tekanan aliran berdasarkan pengalamannya memperbaiki mesin traktor di desanya. "Ini harus berhasil," gumamnya, tapi keraguan muncul. Bagaimana ia bisa meyakinkan orang-orang yang tak pernah mempercayainya? Di luar, hujan mulai turun, seolah mencerminkan badai di hatinya. Hujan masih mengguyur Munich saat Rudy bangun pagi itu. Matanya sembab, tapi tekadnya membara. Buku catatannya penuh coretan sketsa dan angka, hasil perhitungan semalaman. Ia tahu ide tentang sudut injektor itu bukan sekadar firasat. Ia punya data. Tapi di Adler Motorwerke, suaranya seperti teriakan di tengah badai, nyaris tak terdengar. Hari ini, ia memutuskan untuk mencoba lagi, meski ejekan Hans dan Karl masih bergema di kepalanya. Di bengkel, suasana semakin kacau. Kabar buruk baru saja tiba. Seorang klien besar mengancam membatalkan kontrak jika masalah mesin tidak selesai dalam 3 hari. Herr Braun mondar-mandir, keringat membasahi keningnya. Para insinyur senior berkumpul, memeriksa data uji coba yang sama berulang-ulang, tanpa hasil. Rudy, yang sedang memindahkan kotak alat, mendengar gumaman mereka. "Kita kehabisan waktu," kata salah satu insinyur, suaranya putus asa. Rudy mengambil napas dalam, lalu mendekati Herr Braun yang berdiri di dekat mesin uji. "Tuan, saya punya saran lagi," katanya, suaranya lebih keras kali ini. Herr Braun memandangnya, alisnya terangkat. "Rudy, kami sudah dengar idemu kemarin. Kami sedang sibuk." Tapi sebelum Rudy dipotong lagi, ia buru-buru mengeluarkan buku catatannya. "Saya hitung ulang sudut injektor. Sudut 17 derajat sekarang menyebabkan turbulensi kecil. Jika kita ubah jadi 21 derajat, aliran bahan bakar bisa stabil. Saya bisa buktikan di mesin uji." Ruangan hening. Hans, yang mendengar dari kejauhan, tertawa kecil. "Anak ini pikir dia lebih pintar dari tim insinyur kita." Tapi Herr Braun, yang mulai kehabisan pilihan, menatap Rudy lama. "Baik," katanya akhirnya. "Kamu punya 1 jam di mesin uji sore ini. Jangan buang waktu kami." Jantung Rudy berdegup kencang. Ini kesempatannya, tapi juga risikonya. Jika gagal, ia mungkin takkan pernah dianggap serius lagi. Sore itu, Rudy berdiri di depan mesin uji, dikelilingi tatapan skeptis. Ia menyesuaikan sudut injektor sesuai perhitungannya, tangannya mantap meski jantungan. Mesin dinyalakan. Semua mata tertuju pada monitor data. Detik-detik berlalu, dan tiba-tiba, grafik menunjukkan aliran bahan bakar yang lebih stabil. Suara mesin terdengar mulus, tak ada tanda-tanda gangguan. Hans terdiam. Karl mengerutkan kening. Herr Braun mendekat, matanya melebar. "Ini berhasil," gumamnya. Tapi Rudy tahu, ini baru langkah awal. Ujian sebenarnya masih menanti. Kemenangan kecil Rudy di mesin uji membuat bengkel Adler Motorwerke bergemuruh. Para teknisi berbisik, beberapa dengan kagum, lainnya dengan iri. Herr Braun menatap layar data, lalu menoleh ke Rudy. "Kamu yakin ini bisa diterapkan di produksi?" tanyanya, suaranya penuh keraguan tapi ada secercah harapan. Rudy mengangguk mantap. "Ya, Tuan. Saya sudah hitung berkali-kali. Ini akan berhasil." Dalam hati, ia berdoa, "Allah, bantu aku." Namun, kabar tentang keberhasilan Rudy menyebar cepat,
dan tak semua orang senang. Hans, yang selama ini memimpin tim teknisi, mendengus kesal. Keberuntungan pemula, katanya pada Karl saat mereka minum kopi di kantin. Dia cuma anak baru, apa dia pikir bisa atasi krisis sebesar ini? Karl mengangguk, tapi matanya menunjukkan rasa penasaran. Di sudut lain, Rudy fokus menyiapkan laporan teknis, mencatat setiap detail perubahan injektor untuk presentasi ke manajemen. Hari berikutnya, rapat besar diadakan. Ruangan penuh dengan insinyur senior, manajer, dan bahkan direktur utama Adler, Frau Schmidt, yang jarang turun ke lantai produksi. Rudy berdiri di depan, tangannya memegang laporan yang ditulis dengan tulisan tangan rapi. Sorot mata skeptis dari Hans dan yang lain terasa seperti beban. Jadi, Rudy, kata Frau Schmidt, suaranya dingin tapi tajam, kamu bilang solusimu bisa selamatkan perusahaan. Buktikan. Rudy menjelaskan dengan tenang, menunjukkan grafik dan perhitungan dari uji coba. Ia berbicara pelan, aksennya terdengar asing di telinga para hadirin, tapi datanya tak bisa dibantah. Dengan sudut injektor baru, kita bisa hindari turbulensi bahan bakar dan tingkatkan efisiensi mesin sebesar 8%, katanya. Ruangan sunyi. Frau Schmidt mengangguk perlahan. Kita akan uji di satu lini produksi dulu. Jika gagal, Rudy, ini tanggung jawabmu. Malam itu, lini produksi pertama mulai dijalankan dengan desain Rudy. Semua mata tertuju pada mesin-mesin yang menderu. Rudy berdiri di samping Herr Braun, jantungnya berdegup kencang. Menit demi menit berlalu. Tiba-tiba, lampu indikator menyala hijau, mesin berjalan sempurna. Sorak kecil terdengar dari beberapa teknisi. Tapi Hans melangkah maju, memeriksa monitor dengan cermat. Ini belum selesai, katanya keras. Kita perlu uji jalan di lapangan. Kalau gagal di sana, semua ini sia-sia. Rudy menatapnya, tahu bahwa tantangan terbesar masih di depan. Langit Munich kelabu saat truk pengangkut mobil Adler dengan mesin baru melaju ke lintasan uji. Rudy berdiri di pinggir lapangan, jaketnya basah kuyup oleh gerimis. Di belakangnya, Herr Braun, Frau Schmidt, dan tim insinyur menunggu dengan napas tertahan. Hans, dengan senyum sinis, berbisik pada Karl, mari kita lihat apakah keajaiban anak desa ini bertahan di jalan. Rudy mendengar, tapi matanya tetap terpaku pada mobil uji yang mulai menderu di lintasan. Mobil itu melaju kencang, menikung tajam, dan mengerem mendadak. Semua sesuai protokol uji ketahanan. Monitor di tenda pengawas menunjukkan data performa mesin secara real-time. Rudy memegang erat buku catatannya, jari-jarinya dingin. Allah, jangan biarkan aku gagal, gumamnya pelan. Menit pertama berlalu tanpa masalah. Aliran bahan bakar stabil, suhu mesin normal. Sorak pelan terdengar dari beberapa teknisi. Tapi tiba-tiba, di putaran kedua, indikator tekanan bahan bakar berkedip merah. Jantung Rudy hampir berhenti. Apa itu? Tanya Frau Schmidt, suaranya tajam. Hans langsung melompat. Saya bilang, ide ini terlalu berisiko. Rudy berlari ke monitor, matanya memindai data dengan cepat. Ini bukan injektor, katanya, suaranya tegas meski gemetar. Ada kebocoran kecil di saluran sekunder. Bisa diperbaiki tanpa ubah desain utama. Herr Braun memandangnya, ragu. Kamu yakin, Rudy? Rudy mengangguk. Saya bisa perbaiki sekarang, kalau diberi kesempatan. Frau Schmidt mengangguk singkat. Lakukan. Tapi ini kesempatan terakhirmu. Rudy bergegas ke garasi uji, mengambil alat dan mulai bekerja di bawah tekanan mata puluhan pasang. Hans mengawasinya dengan tatapan penuh keraguan, tapi Karl, untuk pertama kalinya, menunjukkan ekspresi penasaran. Rudy menyesuaikan saluran sekunder dengan presisi, tangannya lincah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun memperbaiki mesin di desanya. Dalam hitungan menit, ia selesai. Mobil uji dinyalakan kembali. Mobil melaju lagi, kali ini tanpa gangguan. Data di monitor kembali hijau, dan suara mesin terdengar mulus. Herr Braun menepuk pundak Rudy, matanya penuh kagum. Kamu selamatkan uji coba ini, katanya pelan. Tapi Rudy tahu, ini belum akhir. Hans masih menatapnya dengan tajam, dan klien besar menunggu hasil akhir di lapangan.
Tekanan belum usai, dan Rudy harus membuktikan bahwa solusinya tak hanya bekerja di lintasan, tapi juga di dunia nyata. Kemenangan di lintasan uji membawa angin segar bagi Adler Motorwerke, tapi ketegangan belum reda. Rudy kembali ke bengkel, wajahnya penuh keringat namun matanya berbinar. Sorak kecil dari beberapa teknisi menyambutnya, tapi Hans hanya melirik sinis sebelum berbalik pergi. Herr Braun menepuk pundak Rudy. Kerja bagus, tapi klien besar kita, Hoffman Group, ingin lihat mobil ini di jalan raya besok. Jika gagal, kontrak kita tamat. Rudy mengangguk, jantungnya kembali berdegup kencang. Malam itu, di kamar kosnya, Rudy tak bisa tidur. Ia duduk di meja kecil, mengecek ulang perhitungannya di buku saku. Cahaya lampu redup menerangi coretan-coretan rapi tentang injektor dan saluran bahan bakar. Allah, bimbing aku, bisiknya, menenangkan diri dengan solawat pelan. Ia tahu uji coba di jalan raya akan jauh lebih berat. Kondisi tak terduga seperti suhu, lalu lintas, dan beban mesin bisa mengacaukannya. Tapi ia juga tahu, ini kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari jalan raya di pinggiran Munich. Dua mobil Adler dengan mesin baru berdiri di garis start, siap diuji oleh perwakilan Hoffman Group. Rudy berdiri di samping Herr Braun, tangannya mencengkeram walkie-talkie untuk memantau tim pengemudi. Frau Schmidt hadir, wajahnya tegang. Hans, yang ditugaskan memimpin tim lapangan, berbisik pada seorang insinyur. Kalau ini gagal, anak itu selesai. Rudy mendengar, tapi ia menahan diri, fokus pada tugas. Mobil pertama melaju mulus di jalan raya, melewati bukit dan tikungan tajam. Data dari monitor menunjukkan performa stabil. Rudy menghela napas lega, tapi tiba-tiba, walkie-talkie berderit. Mobil 2 bermasalah, seru pengemudi. Tenaga mesin turun di tanjakan. Wajah Frau Schmidt memucat. Hans langsung menoleh ke Rudy, matanya penuh tuduhan. Ini ulah desainmu, bentaknya. Rudy berlari ke mobil yang baru kembali, memeriksa mesin dengan cepat. Matanya menangkap keanehan, filter bahan bakar sedikit bergeser, menyebabkan aliran tersendat. 2 menit, kata Rudy, tangannya bekerja cepat memperbaiki filter. Para perwakilan Hoffman Group menatap dengan alis terangkat, skeptis. Herr Braun berbisik, Rudy, kamu harus selesaikan ini sekarang. Dengan gerakan presisi, Rudy memperbaiki filter dan memberi isyarat untuk memulai ulang mesin. Mobil itu menderu kembali, kali ini tanpa hambatan. Pengemudi melaporkan performa sempurna di sisa rute. Sorak pelan terdengar, tapi Rudy tahu, keputusan akhir Hoffman Group akan menentukan nasibnya dan Adler. Sinar matahari sore memantul di bodi mengkilap mobil Adler yang baru selesai diuji. Rudy berdiri di pinggir lapangan, napasnya masih terengah setelah lari memperbaiki filter bahan bakar. Para perwakilan Hoffman Group berkumpul di tenda, berbisik sambil memeriksa laporan performa. Frau Schmidt berdiri tegap, wajahnya tak menunjukkan ekspresi, tapi matanya sesekali melirik Rudy. Hans, di sisi lain, berjalan mondar-mandir, tangannya menyilang di dada. Ini belum selesai, gumamnya pada Karl, suaranya penuh ketidakpuasan. Herr Braun mendekati Rudy, suaranya pelan. Kamu sudah lakukan yang terbaik, Rudy. Sekarang kita tunggu keputusan mereka. Rudy mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia tahu, jika Hoffman Group menolak, bukan hanya kontrak yang hilang, reputasinya sebagai teknisi junior akan hancur. Di kejauhan, ia melihat teknisi lain menatapnya, beberapa dengan kagum, lainnya dengan cemooh. Allah, kuatkan aku, bisiknya, tangannya meremas buku saku di saku celana. Di dalam tenda, diskusi berlangsung sengit. Salah satu perwakilan Hoffman, Herr Müller, mengacungkan laporan. Mesin stabil di semua kondisi, tapi masalah filter tadi menunjukkan kurangnya pengujian menyeluruh, katanya keras. Frau Schmidt menjawab dengan tenang, kami sudah perbaiki di tempat, dan performa mesin utama terbukti sempurna. Herr Müller mengangguk, tapi wajahnya masih kaku. Kami butuh jaminan ini takkan terulang di produksi massal. Rudy, yang berdiri cukup dekat untuk mendengar, merasa jantungnya mencelos. Ia ingin bicara, tapi Hans melangkah maju, memotongnya.
Masalah filter bukan bagian dari desain utama. Itu kesalahan perakitan, katanya, mencoba mengalihkan perhatian dari Rudy. Tapi Herr Mueller menatap Rudy, alisnya terangkat. Kamu yang perbaiki filter tadi, bukan? Siapa kamu? Rudy menelan ludah, lalu menjawab dengan suara mantap. Saya Rudy Santoso, teknisi junior. Saya yang usulkan perubahan injektor. Ruangan hening sejenak. Hans memandangnya dengan mata menyipit. Herr Mueller mengangguk perlahan. Kami akan tinjau data lebih lanjut dan beri keputusan besok pagi. Kata-kata itu seperti pisau, menggantung di udara. Rudy pulang ke kosnya malam itu, pikirannya penuh ketidakpastian. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarganya di desa. Aku tak boleh menyerah, gumamnya. Tapi di luar, hujan kembali turun, seolah mencerminkan badai yang belum reda di hatinya. Pagi itu, udara di Adler Motorwerke terasa berat. Rudy tiba di pabrik lebih awal, seragamnya rapi meski matanya merah karena kurang tidur. Di lorong, para teknisi berbisik tentang nasib perusahaan. Hans, seperti biasa, melirik Rudy dengan tatapan penuh curiga. Jangan terlalu berharap, anak muda, katanya sambil lewat, suaranya dingin. Rudy tak membalas, hanya menunduk dan berdoa dalam hati, Allah, bimbing langkahku. Di ruang rapat, suasana tegang. Frau Schmidt berdiri di depan, menyambut perwakilan Hoffman Group yang baru tiba. Herr Mueller, dengan ekspresi datar, memegang map laporan. Rudy duduk di sudut, diizinkan hadir atas permintaan Herr Braun. Jantungnya berdegup kencang saat Herr Mueller mulai bicara. Kami telaah data uji coba semalam. Mesin Anda menunjukkan performa luar biasa setelah perbaikan injektor. Masalah filter memang mengkhawatirkan, tapi tindakan cepat di lapangan meyakinkan kami. Ruangan hening. Frau Schmidt mengangguk pelan, menunggu kelanjutan. Herr Mueller melanjutkan, kami putuskan untuk lanjutkan kontrak dengan Adler, asalkan perbaikan filter diintegrasikan ke produksi massal. Sorak pelan terdengar dari beberapa insinyur. Herr Braun menepuk meja, lega. Tapi Herr Mueller mengangkat tangan. Satu lagi. Kami ingin orang yang merancang solusi injektor ini terlibat langsung dalam pengawasan produksi. Semua mata beralih ke Rudy. Hans membeku, wajahnya memerah. Rudy Santoso, bukan? Tanya Herr Mueller, menatapnya. Rudy bangkit, suaranya gemetar tapi jelas. Ya, Tuan. Saya siap bertanggung jawab. Frau Schmidt, untuk pertama kalinya, tersenyum tipis. Baik, Rudy. Kamu akan pimpin tim kecil untuk memastikan produksi berjalan lancar. Hans melangkah maju, suaranya keras. Tuan, dia cuma teknisi junior. Saya punya pengalaman lebih. Tapi Frau Schmidt menggeleng. Keputusan sudah dibuat, Hans. Rudy membuktikan kemampuannya. Rudy merasa dunia berputar. Dari sudut ruangan, Karl, yang selama ini diam, memberi anggukan kecil, tanda hormat yang tak pernah Rudy duga. Saat rapat selesai, Herr Braun mendekati Rudy. Kamu buktikan mereka salah, katanya, suaranya hangat. Malam itu, Rudy berjalan pulang di bawah langit Munich yang cerah. Ia menatap bintang, menghela napas lega. Tapi ia tahu, tanggung jawab baru ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Di tangannya, buku saku kecilnya terasa lebih berat, simbol perjuangan yang belum usai. Rudy berdiri di lantai produksi Adler Motorwerke, kali ini bukan sebagai teknisi junior yang menyapu lantai, melainkan sebagai pemimpin tim kecil. Di depannya, 5 teknisi menunggu arahan, beberapa dengan wajah penuh keraguan. Hans tidak ada di tim ini, tapi bayang-bayang ejekannya masih terasa. Herr Braun menepuk pundak Rudy. Ini kesempatanmu, tapi juga ujian. Produksi massal harus sempurna. Rudy mengangguk, merasakan beban berat di dadanya. Pagi itu, ia memulai dengan memeriksa setiap mesin di lini produksi. Buku sakunya penuh catatan baru, penyesuaian filter, pengujian injektor, dan jadwal quality control. Ia menjelaskan langkah-langkah pada timnya dengan sabar, meski aksennya masih memicu senyum kecil dari beberapa teknisi. Fokus pada aliran bahan bakar, katanya tegas.
Satu kesalahan kecil bisa hancurkan semuanya. Seorang teknisi muda, Anna, mengangguk penuh semangat, menjadi sekutu pertama Rudy. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rudy bekerja hingga larut, memeriksa setiap komponen, memastikan desainnya diterapkan dengan benar. Namun, tantangan muncul. Salah satu mesin di lini kedua menunjukkan fluktuasi tekanan, mirip masalah di uji coba sebelumnya. Rudy segera memeriksanya, menemukan bahwa seorang teknisi lalai memasang filter sesuai spesifikasi. Ini tidak boleh terulang, katanya, suaranya tegas tapi tak menghakimi. Ia memperbaiki sendiri, di bawah tatapan kagum Anna dan cemooh teknisi lain. Kabar tentang fluktuasi itu sampai ke Hans, yang langsung melaporkan ke Herr Braun. Saya bilang, Rudy tidak siap memimpin, katanya dengan nada penuh kemenangan. Herr Braun hanya mengangguk, tapi matanya menunjukkan kepercayaan pada Rudy. Malam itu, Rudy dipanggil ke kantor Frau Schmidt. Kami dengar ada masalah, katanya, suaranya dingin. Rudy menjelaskan dengan tenang, itu kesalahan kecil, sudah diperbaiki. Saya tambah langkah pengawasan untuk mencegahnya lagi. Frau Schmidt menatapnya lama, lalu mengangguk. Jangan kecewakan kami, Rudy. Di kamar kosnya, Rudy menatap langit malam Munich. Beban tanggung jawab terasa semakin berat, tapi ia teringat kata-kata ibunya, kerja kerasmu adalah sholawat untuk keluarga. Ia menarik napas dalam, membuka buku sakunya, dan mulai mencatat rencana untuk esok hari. Produksi massal hampir dimulai, dan Rudy tahu, satu langkah salah bisa mengembalikan semua ejekan yang pernah ia terima. Hari peluncuran produksi massal tiba. Lantai pabrik Adler Motorwerke berdengung dengan suara mesin dan langkah cepat para pekerja. Rudy berdiri di tengah lini produksi, memeriksa monitor data dengan mata tajam. Anna berdiri di sisinya, membantu mencatat hasil pengujian akhir. Semua filter sudah sesuai, Pak Rudy, katanya, suaranya penuh keyakinan. Rudy tersenyum kecil, tapi hatinya masih gelisah. Ini adalah momen penentu. Herr Braun dan Frau Schmidt mengawasi dari balkon kantor, bersama perwakilan Hoffmann Group yang kembali untuk inspeksi akhir. Hans, meski tak lagi di tim Rudy, berdiri di sudut, matanya penuh harap akan kegagalan. Mesin-mesin menderu, satu persatu mobil baru keluar dari lini produksi. Monitor menunjukkan angka hijau, aliran bahan bakar stabil, tekanan normal, efisiensi sesuai prediksi Rudy. Sorak pelan mulai terdengar dari timnya. Tiba-tiba, sebuah mesin di lini ketiga berhenti. Lampu indikator berkedip merah.